dibilang kayak apaan aja. Enggak, tapi saya perlu istirahat juga, ngantuk mata saya. Tapi nggak apa-apa, untuk Mas Budi saya selesaikan karena memang bisa jadi ini cara Tuhan untuk menguatkan kita. Nggak cuma Bro Budi yang dikuatkan, tapi kita juga semua pasti dikuatkan oleh pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan. Iya, saya nggak tahu di ayat keberapa yang secara spesifiknya. Cuma intinya gini bang. Dan seterusnya sampai pada akhirnya ada satu kalimat yang mengatakan semua amat baik. Itu ya bang, kurang lebih gitu ya. Abang ngerti maksud saya? Nah, pertanyaan saya gini bang, koreksi kalau salah. Jadi, andai kata, seandainya, boleh nggak sih pakai kata seandainya? Boleh, silakan. Nah, saya takut dilarang lagi ketika di kanal sebelah kanan dia nggak dijawab ini. Seandainya Adam dan Hawa memilih taat kepada Allah dan tidak menuruti rayuan godaan iblis, dan kita tidak akan jatuh dalam dosa atau hamartia, apakah Allah akan menciptakan surga? Gitu loh. Karena di ayat tadi yang saya sebutkan, Allah menciptakan segala sesuatunya amat baik. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka dunia ini sudah rusak karena dosa itu. Oleh karena itu, ada surga yang baru, langit baru, bumi yang baru gitu ya bang ya. Pertanyaan saya bang, kalau andai Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, apakah Allah tetap akan menciptakan surga yang baru atau tidak? Karena kata surga ketika saya cari tahu dalam bahasa aslinya samaim ya, alam semesta ya, jagat raya ya. Bukan yang berada dalam seperti negeri dongeng, surga itu yang seperti ini, seperti itu. Tapi bisa saya simpulkan menurut pemahaman saya ketika saya baca itu, ya Allah sudah menciptakan bumi ini surga sebenarnya sebelum jatuh dalam dosa. Dosalah yang bikin bumi ini rusak. Apakah, kembali lagi bang saya tegaskan, apakah Allah akan menciptakan surga yang baru kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa? Gitu bang. Terima kasih. Oke, gini. Surga dan jangan kamu anggap sebagai tempat. Kalau dianggap sebagai tempat, konsekuensi logisnya karena kamu kritis. Kalau surga itu tempat, itu pasti punya waktu. Sama seperti bumi. Ngerti? Surga jangan dipahami, makanya mendalam nih. Ini udah mulai mendalam. Kamu nanyanya salah waktu nih. Dari waktu-waktu injury time ini. Ini waktunya orang udah mulai ngantuk ini, jadi melek lagi saya. Gini bang, saya ketemu kanal abang tuh dari algoritma TikTok. Karena saya nunggu Bang Edis live atau Bang RK kan biasanya saya naik di Bang RK juga. Karena nggak ketemu, nggak tahu nih tiba-tiba ketemu ini kanal TikToknya abang kan, Yosep. Dan saya tertarik masuk tuh. Nah, memang waktunya aja sih kurang tepat ya bang. Nggak apa-apa kalau mau dijawab besok juga nggak apa bang. Saya boleh datang lagi besok. Ini cuma bercanda aja. Ini cuma meregangkan, ada stretching aja. Ini kan pada tegang tadi gara-gara kita ngadepin jin-jin gua gelap itu ya. Itu bagus ya, injury time ini supaya jadi selain kita tadi entertain, terhibur, kita juga harus pemanasan juga, stretching maksudnya tetap kembali ya. Jadi gini, pertanyaannya, seandainya memang kalau ada orang yang saklek dia akan bilang nggak ada seandainya, semua sudah terjadi. Oke, memang seperti itu. Saya tidak kemudian dapat menyalahkan mereka juga karena memang sudah terjadi kan, ibaratnya nasi menjadi bubur, nggak mungkin ada lagi. Tapi memang pertanyaan ini akan menjadi persoalan yang kompleks kalau misalkan orang-orang seperti Pak Budi ini nggak dijawab. Dia pasti akan pikir terus ya kan. Nah, buktinya dia masih nanya, ya udah nggak apa-apa. Makanya saya coba jawab ya. Saya coba jawab tetap mengandalkan firman Tuhan dan otoritas gereja. Gini, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, apakah Allah tetap menciptakan surga? Itu pertanyaan yang saya ringkas. Setelah pertanyaan yang begitu panjang, cukup panjang kalimatnya. Jadi inti dari pertanyaannya adalah ketika Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, apakah Allah tetap menciptakan surga? Oke, seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa, artinya Adam dan Hawa memilih untuk taat, tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, terhindar dan tidak terayu godaan iblis, maka tidak ada dosa asal. Itu yang pertama harus kita tahu dulu. Karena konsepnya ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka jatuh ke dalam dosa, dan itu adalah original sin, dosa asal. Maka ketika mereka memiliki untuk taat, tidak terayu, maka tidak ada dosa asal. Dosa asal ini kemudian tidak diwariskan. Dan manusia, perhatikan, akan tetap dilahirkan dalam keadaan rahmat dan persahabatan langsung dengan Allah. Karena kita lihat dalam Alkitab, Tuhan Allah berfirman kepada manusia untuk beranak cucu. Bukankah begitu? Artinya apa? Manusia tetap dilahirkan, tapi mereka tidak mendapatkan dosa asal. Artinya manusia tetap dilahirkan dalam keadaan rahmat dan persahabatan langsung dengan Allah. Sehingga yang kamu baca dalam kitab Kejadian, yang tadi kamu sempat mention di awal, bahwa Adam itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah, nah itu. Ya.
Jadi jangan ini ada yang saya baca tadi di kolom komentar, kita tidak akan ada, kamu ada. Karena beranak cucu itu bukan bagian dari kejatuhan dosa, beranak cucu itu termasuk rahmat justru yang Allah instruksikan pada mulanya dalam kitab Kejadian. Yang menjadi catatan adalah ketika kita dilahirkan, kalau Adam dan Hawa memilih untuk taat, maka tidak ada dosa asal, tidak ada original sin. Karena manusia akan dilahirkan tetap dalam kondisi yang semula, tidak cacat, tidak dosa, tidak bercela. Gitu. Maka penderitaan, maut, dan kerusakan moral tidak masuk ke dunia. Maka kita sudah bahagia. Maka kalau kamu bertanya surga tetap ada atau enggak, kalau kamu memahaminya sebagai tempat, Pak Budi, maka harusnya kamu gak usah nanya lagi surga ada atau tidak ada. Kenapa? Karena dunia tidak mengalami kerusakan. Kalau kamu hanya tempat lo ya, ini makanya dicatat dulu. Ya, kalau kamu hanya tempat, tapi apa? Tapi begini, surga itu bukan tempat. Surga itu suatu keadaan sempurna di mana tetap menjadi tujuan akhir manusia. Tujuan akhir manusia untuk apa? Bertemu dengan Allah secara muka dengan muka. Ya, perhatikan. Jadi jangan memahami sebagai tempat, tapi keadaan. Kalau tempat terbatas, ruang dan waktu. Karena tempat nih. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus tidak akan menjadi manusia. Kenapa? Karena kelahiran Yesus, inkarnasinya firman Allah menjadi manusia, itu karena manusia jatuh dalam dosa. Maka firman Allah datang untuk memulihkan kembali. Maka kemungkinan kedua yang paling krusial dalam iman kekristenan, tidak ada lagi tidak diperlukan pengorbanan dan penyaliban Yesus karena manusia taat. Karena tidak ada yang perlu ditebus. Nah, ini kalau kamu bahas secara gereja Katolik, ini nanti saya tantang teman-teman semua harus menerima lo ya. Jangan kemudian Katolik lagi. Ini karena saya yang nanya nih, yang ditanya orang Katolik, jadi saya jawab secara Katolik. Kalau kamu melihat gereja Katolik, kita punya dua pandangan loh. Ada teolog besar kami yang namanya Thomas Aquinas dan Duns Scotus. Duns Scotus itu dari Fransiskan, Thomas Aquinas itu dia OP. Ya, dengerin. Kalau Thomas Aquinas itu akan berpendapat yang diutarakannya bahwa inkarnasi itu tidak akan terjadi karena manusia tidak berdosa, maka tidak perlu ditebus. Kalau kamu mengacu pada pendapat dari Duns Scotus, ya ini teolog Fransiskan dari Ordo Fransiskan, itu mengatakan inkarnasi tetap bisa terjadi, bisa terjadi untuk menyatakan kasih Allah secara sempurna, bukan hanya sebagai penebus. Jadi dua pandangan itu. Nah, kenapa saya pakai dua pandangan ini? Ya karena yang bertanya juga seandainya ya pakai teolog-teolog itu juga berpendapat, mereka juga bebas mengemukakan pendapat pada teori jika dan mungkin. Nah itu, jadi jangan kemudian itu kan jika dan mungkin teorinya. Jadi jangan kemudian mempersalahkan, karena dua-duanya sah, gitu ya. Nah kita lanjut lagi. Kalau surga tadi karena kamu memahaminya tempat, maka seharusnya kamu tidak butuh lagi. Kenapa? Karena di dunia tidak ada kerusakan kejatuhan moral karena upah dosa yang adalah maut tidak terjadi. Tapi karena surga dalam pengertian kita bukan hanya sekedar tempat, tapi juga sebagai tujuan akhir manusia dan keadaan yang sempurna. Maka kalau dalam ajaran saya, dalam gereja Katolik, ya Allah menciptakan manusia untuk bersatu selamanya. Ya, ini dimaksud dengan visi beatific. Yaitu memandang Allah langsung dalam kekekalan. Jadi surga, catat nih, pahami. Surga sebagai tujuan akhir manusia itu tetap ada. Ya, memang meskipun jalan menuju ke sana itu tidak lagi melalui penderitaan dan salib. Karena tidak ada dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Ya, jadi kalau ditanya apakah Allah tetap menciptakan surga? Iya, surga tetap ada. Allah menciptakan surga sebagai tujuan akhir manusia, bukan hanya sebagai solusi setelah dosa. Ini yang perlu dicatat, surga itu bukan Taman Eden. Eden itu tempat kebahagiaan awal di bumi. Masalahnya, sedari mula Allah kita bukan bertempat di Taman Eden atau di bumi. Maksud dalam artiannya, ya, tadi tujuan akhirnya adalah di surga. Kemuliaan Allah yang kekal itu berada di surga. Di luar daripada dunia ini. Paham nggak? Jadi, kalau saya ringkas jawabannya, dunia itu tetap akan sangat baik, ya, tanpa adanya dosa, penderitaan, dan kematian. Kemudian yang kedua, manusia tetap diarahkan kepada persatuan kekal dengan Allah, yaitu surga. Ini makanya surga itu keadaan. Surga itu keadaan, bro. Once again, surga keadaan. Maka ketika manusia mengalami persatuan kekal dengan Allah, itu yang disebut dengan keadaan surga. Ya. Amin. Gitu, bro.
Oke, intinya kita akan hidup kekal kalau nggak jatuh dalam dosa ya, karena dosa lah yang membuat manusia mengalami kematian ya. Betul. Maka sebenarnya ya udah itu memang surga gitu loh dalam keadaan itu. Nah, jangan dipahami tempat. Karena orang mikirnya gini, kita pergi ke tempat. Nah, gitu. Walaupun nanti kalau baca dalam Injil Yohanes, memang Yesus bilang, tempat di mana aku berada, kamu berada. Tapi jangan dipahami secara literal, ya. Gitu. Bukan tempat kayak rumah. Ini kan terbatas. Gitu, bro. Silakan. Iya, Bang. Oke, Bang. Mantap. Bang, berhubung ada yang datang. Udah Oh, iya. Siap. Mau lanjut ya, Bang ya? Nggak apa-apa. Nanti besok Lanjut, datang lagi boleh ya, Bang ya? Iya, siap. Oke. Tuhan Yesus berkati selalu dalam usaha dan pekerjaan kamu ya. Amin. Terima kasih ya, Bang, Amin. berdoa baiknya, panjang umur sama baik buat Abang juga ya. Ya, amin. Nanti besok saya datang dengan pertanyaan yang baru ya, Bang ya. Saya mau sembari belajar. Saya dinasihatin Bang RK, memang kalau mau belajar tentang kekristenan ya tanya sama orang Katolik, lebih mendata ada segala macam, Bang. Lebih inilah katanya penjelasannya lebih tajam juga gitu kan. Dikupas juga sampai ke dalil-dalilnya gitu. Kalau Amin. ya kalau dari sebelah Ya, kemuliaan aja untuk Tuhan kepada Oke, Tuhan. terima kasih ya, Bang ya. Ya, kalau mau balik lagi besok silakan ya. Tuhan Yesus berkati. Semangat. Saya izin turun ya, Bang ya. Siap, saya turunkan. Oke, ya itu tadi. Itu adalah ringkasan dari pertanyaan yang diajukan. Sempat ada sempat terjadi ketegangan, tapi kita percaya dengan tuntunan Roh Kudus bahwa segala sesuatu pada akhirnya diselesaikan dengan kebaikan. Bahwa Roh Kudus ketika kita tetap menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kita percaya pasti akan berbuah baik. Dan memang tidak akan instan, prosesnya pasti masih panjang. Dan kita diminta untuk bersabar. Ya, kita diminta untuk berdoa dan bekerja. Kita diminta untuk berjaga-jaga dan berdoa. Artinya apa? Jangan mengharapkan segala sesuatu instan akan terjadi. Ya, termasuk yang apa terjadi dengan saudara kita. Jangan mengharapkan pada saat ini juga, malam ini juga dengan kekuatan segala daya upaya saya ataupun teman-teman bisa jadi ini. Aduh tuh kan, device saya udah mati nih. Udah mati teman-teman. Udah mati nih device saya. Chargernya nggak ada, saya ketinggalan ini. Makanya saya pakai double. Ya sudah, ini sebelum mati total, teman-teman. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dalam doa sebelum